Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya akan mencoba menerangkan atau menjelaskan bab kita yang selanjutnya, yaitu tentang fi'il madzi dan fi'il mujarrad. Akan tetapi saya mau ingetin kalau kita udah belajar tentang fi'il itu dari pertemuan-pertemuan yang lalu. Yang kita tahu bahwa fi'il itu ada dua macam, yaitu fi'il lazim dan fi'il muta'addi dan fi'il muta'addi. Oke. Di mana fi'il lazim itu adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek dan fi'il muta'addi adalah yang membutuhkan objek. Nah, akan tetapi kita sekarang tidak akan belajar tentang itu lagi. Kita akan membahas tentang fi'il dari di mana dia dibentuk dan bagaimana cara pembentukan fi'il itu sendiri. Nah, di sini fi'il juga terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada fi'il ats-tsulats, dan yang kedua ada fi'il ar-rubai. Sesuai dengan namanya, ats-tsulats ini terbentuk dari kata ats-tsalatsah. Ats-tsalatsah artinya 3. Sementara yang ar-rubai ini terbentuk dari kata arba'ah. Makanya dia nanti kita akan membicarakan tentang jumlah huruf yang ada dalam fi'il tersebut. Oke. Dari sini sepertinya kalian juga sudah paham kalau fi'il itu ada dua, yaitu ada fi'il rubai, ada fi'il ats-tsulats. Nah, yang sekarang saya mau jelaskan adalah bahwa fi'il tsulats maupun fi'il rubai itu ternyata juga memiliki dua macamnya sendiri-sendiri. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang fi'il tsulats dulu. Al-fi'il ats-tsulats. Nah, sesuai dengan yang saya bilang tadi bahwa ats-tsulats itu dari kata ats-tsalatsah yang artinya 3, berarti fi'il ini hanya memiliki 3 huruf di dalam fi'il tersebut. Contohnya, yang sering kita tulis aja ya. Yang sering kita tulis itu ada ini, dhahaba, atau ada kataba. Nah, dhahaba dan kataba ini kalau kita pecah satu-satu, kalau kita lihat satu-satu dari hurufnya nih, dia terdiri dari 3 huruf. Yang pertama dhahaba itu ada dal, ada ha, dan ba. Demikian juga dengan yang kataba. Kalau kataba ini kita pecah satu-satu, dia juga akan jadi kaf, ta, dan ba. Nah, inilah mengapa ada fi'il tsulats, karena dalam satu fi'il terdapat 3 huruf, tidak ada tambahannya sama sekali. Oke. Ada hal penting yang harus kita tahu di dalam bab kita ini, bahwa ada yang namanya istilah wazan. Ada yang namanya istilah wazan atau waznun. Tapi kita hanya bilang ini wazan untuk memudahkan aja. Namanya wazan. Apa itu wazan? Wazan adalah sesuatu yang kita tahu merupakan pola. Jadi ini namanya pola ya. Pola pembentukan fi'il. Pola pembentukan fi'il. Nah, di dalam wazan ini yang harus kita ketahui bahwa wazan itu meliputi, wazan ini meliputi, saya kasih bintang ya, meliputi 1, jumlah
jumlah huruf. Jadi yang kayak tadi itu ada fi'il sulasi, berarti jumlah hurufnya ada 3. Dan pola harokat fi'il tersebut atau bagaimana membacanya. Jadi saya bilang gini aja. Pola harokat pada fi'il. Oke, jika nanti saya bilang itu ada wazan atau istilah wazan di selanjutnya, maka yang kalian harus ketahui bahwa wazan itu adalah pola pembentukan fi'il yang meliputi jumlah hurufnya, dan pola harokat pada fi'il tersebut. Ini yang harus kalian tahu kalau misalnya nanti saya mau ngucapin wazan, itu berarti adalah jumlah huruf dan pola harokat pada fi'il tersebut. Oke, lanjut. Fi'il sulasi. Fi'il sulasi tadi adalah fi'il yang terdiri dari 3 huruf. Nah, di sini ada istilah lagi yang harus kalian tahu, bahwa ada yang memudahkan kita untuk melihat wazan pada fi'il tersebut, yaitu ada fa'ala. Semua wazan dari fi'il tersebut harus dimulai dari fa'ala. Seperti yang contohnya kayak gini. Tadi kita pakai contoh itu dari dhahaba, ya kan? Kita contohnya ada dhahaba. Nah, dhahaba di sini juga fi'il madhi. Kalau kalian lupa ya, ada fi'il madhi. Fi'il madhi itu adalah yang bentuknya masih lampau. Nah, fa'ala di sini sebagai wazan atau sebagai patokan kita atau basic kita dalam menentukan fi'il, dalam menentukan sebuah fi'il. Seperti dhahaba di sini, yang harus kita tahu bahwa fa'ala ini kalau kita pecah itu kan juga dari 3 huruf, ya kan? Dari fa, ain, dan lam. Fa'ala. Yang harus kalian ketahui di sini adalah ada sebuah istilah lagi, yaitu tentang fa-nya fi'il, fa'u fi'il, ainu fi'il, dan lamu fi'il. Nah, maksudnya apa nih fa'ul fi'il, ainul fi'il, atau lamul fi'il? Fa'ul fi'il adalah huruf fa yang ada di dalam fa'ala. Fa'ul fi'il adalah huruf fa yang ada di dalam fa'ala. Ainul fi'il adalah ainnya fi'il yang ada dalam fa'ala. Dan lamu fi'il adalah huruf lam dalam fa'ala. Ini akan memudahkan kita untuk memecah-mecah fi'il-fi'il yang lain yang wazannya sama seperti fa'ala, seperti dhahaba tadi. Kayak gini. Dhahaba, fa'ul fi'ilnya dzal. Ini merupakan fa'ul fi'il. Ha di sini merupakan ainul fi'il. Dan ba di sini merupakan lamul fi'il. Kenapa dikatakan begitu? Karena tempatnya itu sama. Dhahaba, fa'ala. Dzal itu lurusannya fa. Gini aja deh biar gampang. Dzal itu adalah lurusannya fa, tempatnya ada di sini. Sementara ha itu tempatnya juga lurusannya ain, tempatnya ada di sini. Begitu juga dengan ba, tempatnya ada di sini, gitu. Nah,
Itulah mengapa dzal merupakan faulnya fi'il dan dan ha merupakan ain fi'il dan ba merupakan lam fi'il karena tempatnya tuh sama. Jadi kalian lihat dulu kayak fa'ala dan dhahaba gini, kalau misalnya kita pakai fi'il yang lain, misalnya kataba gitu, kataba, berarti dari kataba fa'nya fi'il adalah fa'nya fi'il adalah kaf di sini sebagai fa'ul fi'il, dan yang merupakan ain fi'ilnya adalah ta. Dan yang merupakan lam fi'ilnya adalah ba. Oke, dari sini kalau misalnya kalian masih bingung, silakan nanti ditulis di description box. Nah, bukan description box, bukan YouTuber. Jadi silakan ditulis di kolom komentar. Oke. Dan selanjutnya ketika kalian udah tahu kalau ada wazan-wazan ini, kalau ada namanya fa'ul fi'il, ainul fi'il, ada lamul fi'il, berarti kita udah bisa lanjut ke penjelasan selanjutnya bahwa dari fi'il sulasi ini memiliki dua macam hal. Terbagi lagi nih fi'il sulasi menjadi dua macam. Dibagi lagi menjadi dua macam. Yang pertama ada fi'il ats-tsulasi al-mujarrad. Dan yang kedua ada al-mazid. Oke, apa itu mujarrad dan apa itu mazid? Mujarrad itu dinamakan asli. Artinya asli. Sementara yang mazid itu artinya bertambah. Saya highlight ya di sini. Oke. Asli dan bertambah. Apa itu asli dan bagaimana itu bertambah? Kalau yang asli, lagi-lagi kita pakai ini lagi ya, fa'ala. Kalau yang asli, fa-nya fi'il, ain-nya fi'il, dan lam-nya fi'il itu cocok, atau kalau kita kayak giniin lagi, itu sama. Fa-nya fi'il adalah dal, ain-nya fi'il adalah ha, lam-nya fi'il adalah ba. Jadi terdiri dari huruf itu sendiri. Ada fa-nya fi'il di sini, ada ain-nya fi'il di sini, ada lamnya fi'il di sini. Tidak ada tambahan dari huruf-huruf manapun, atau di dalamnya tidak ada ketambahan dari huruf-huruf yang nantinya akan menjadi fi'il mazid. Ini yang dinamakan fi'il tsulasi mujarrad. Mujarrad artinya asli, dan huruf-huruf yang ada di dalam fi'il tersebut, kalau kita mau dijabarkan fa-nya fi'il, ainul fi'il, dan lam fi'ilnya itu cocok dengan fa'ala, dengan wazan fa'ala. Nah, fa'ala di sini sebagai wazan
yang nantinya kita akan pergunakan untuk melihat untuk menghafalkan wazan-wazan dari fi'il tsulats mujarrad. Dan wazan-wazan dari fi'il tsulats mujarrad ini nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Saya akan bikin video kayak gini lagi. Dan kalau misalnya kalian ada sesuatu yang mau ditanyakan terkait fi'il tsulats mujarrad ini, bisa kalian tuliskan di dalam kolom komentar, ataupun misalnya dari penjelasan saya tadi ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Oke? Terima kasih. Selamat datang di dunia maya. Selamat belajar dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.